Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari desa, kesempatan kali ini kita akan kembali lagi ya di halaman Sikbumdes Go. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah aplikasi akuntansi Bumdes ya yang sudah modern, serba otomatis. Jadi teman-teman para pengurus Bumdes ya wajib banget cobain aplikasi ini karena sudah lengkap ya dan penggunaannya sangat mudah. Jadi teman-teman nggak perlu paham-paham banget tentang akuntansi ya. Di sini sudah dibuatkan secara otomatis ya, jurnalnya secara otomatis. Oke, kesempatan kali ini saya akan membahasnya dari teman-teman mendaftar ya, hingga nanti teman-teman bisa mencetak sebuah laporan ya. Langsung aja ya, kita masuk ke tombol coba daftar gratis nih ya. Nah, di sini untuk teman-teman mengisikan nama, misalkan Agung ya. Lalu emailnya agung@gmail.com. Huruf kecil semua ya, teman-teman. Ini lalu di sini password, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan password teman-teman ya. Ini konfirmasi. Nah ya, sekarang sudah masuk di halaman buat profil Bumdes ya. Nanti teman-teman isikan, ini untuk awalan saja. Nanti untuk lengkapnya ada di pengaturan ya. Misalkan di sini nama Bumdesnya Sinar Jaya Digital Solusi, alamatnya bisa Jalan Penantian ya. Penantian. Lalu nama desa ini ya, nama desa Penantian, atau bisa tanpa nama desa bisa. Alamatnya Jalan Penantian. Ini nanti bisa teman-teman edit kembali di pengaturan. Setelah itu simpan profil Bumdes. Nah, di sini ya, teman-teman ditampilkan ada mulai uji coba gratis, lalu ada aktifkan akun. Ya. Nanti kalau teman-teman sudah mulai uji coba gratis, jika teman-teman berminat untuk mengaktifkannya, nanti bisa teman-teman klik aktifkan akun ya. Walaupun teman-teman memulai uji coba, fitur semua yang ada di sini ya itu bisa diakses. Oke. Untuk cara aktivasinya ya kita peragakan. Nah, di sini ada pilihan ya, ada pilihan langganan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Kalau teman-teman mau 2 tahun langsung klik saja, nanti bisa teman-teman kirimkan ya, transfer ke 2 rekening ini atau QRIS ya, scan saja QRIS-nya. Setelah itu upload bukti ya, upload bukti pembayarannya di sini. Nanti kami akan segera mengaktifkan. Oke, seperti itu. Sekarang kita mulai uji coba gratis ya di sini. Oke kan? Nah, inilah ya teman-teman tampilan dari aplikasi Sikbumdes Go dashboardnya. Di sini ada logo, nanti ada logo Bumdes teman-teman. Lalu di sini ada nama Bumdesnya. Di sini ada desa ya. Dan di sini semuanya bisa teman-teman akses ya. Ini ada struktur kepengurusan, nanti kita bisa praktekkan ya. Di sini ada total aktiva, total pasiva, penyertaan modal, lalu ada laba rugi. Nah, di sini juga ada grafik ya. Grafik ini bisa teman-teman filter juga. Misalkan teman-teman hanya ingin melihat labanya saja, dia akan muncul labanya saja, dan ini bisa teman-teman filter tahun ini atau tahun lalu. Nah, di sini yang terakhir ada tugas dan pengingat. Misalkan di stok ya, misalkan stok sudah menipis, nanti di sini ada peringatan stok barang tersebut tinggal sekian ya, seperti itu ya. Nanti ada notifikasinya seperti itu di tugas dan pengingat ini. Selanjutnya, setelah teman-teman
masuk ke dashboard ini, teman-teman boleh langsung pergi ke pengaturan ya, langsung pergi ke pengaturan. Setelah itu teman-teman boleh pilih profil BUMDes ya. Di sini ada untuk teman-teman mengubah logo. Sekarang kita coba untuk mengupload ya. Pilih choice file ya, lalu teman-teman bisa pilih ya, nanti logo teman-teman ya, bisa teman-teman pilih misalkan ini ya. Setelah itu namanya kalau mau diganti boleh, mau diubah. Untuk nomor AHU nya silahkan diisi juga, tanggalnya tanggal pendirian ya, misalkan ini di 2024, misalkan di 2024 Januari tanggal 1, kita dasar hukum pendiriannya ya. Lalu email boleh teman-teman isi. Setelah itu ada website, kalau ada boleh dimasukkan juga. Nah ini juga NPWP jika ada boleh. Lalu setelah itu klik simpan perubahan. Nah ya, di sini ada notifikasi profil BUMDes berhasil diupdate. Sekarang kita buktikan ya, logonya sudah masuk ya, namanya di sini sudah ada. Setelah itu kita kembali ke pengaturan lagi ya. Pengaturan di sini ada daftar akun COA ya. Daftar akun COA nanti teman-teman boleh isikan, tambahkan ya, tapi dengan syarat ya. Misalkan teman-teman mau nambah kas ya. Mau nambah kas, di sini ada kode akun 1/1110, jadi rentan dari 11110 hingga 1120. Jadi terakhirnya untuk kas itu disediakan 1110 sampai dengan 1119. Nah seperti itu ya teman-teman. Ini berlaku untuk ke semuanya kalau teman-teman ingin menambahkan. Dan jangan lupa teman-teman harus pahami ya saldo normal dan kelompok laporannya. Sini ada laba rugi atau debit atau kredit. Nah, seperti itu ya. Tapi di sini sudah saya sediakan untuk COA ini sudah sesuai dengan Kepmendes PDTT nomor 136 tahun 2022. Nah, ya seperti itu. Jika teman-teman nanti ingin sinkronkan template COA-nya, boleh klik sinkron ya. Nanti dia akan mengupdate ya, COA-nya akan update, tapi akun-akun COA yang teman-teman tambah itu tidak akan terganggu, tidak akan terhapus. Ini hanya jika ada tambahan COA dari pengembang ya, nanti teman-teman sinkronkan template COA. Nah seperti itu ya. Selanjutnya setelah daftar akun COA, tarif pajak ya. Tarif pajak ini nanti teman-teman boleh inputkan, misalkan ada PPN ya, ini persentasenya nanti sesuaikan dengan peraturannya, misalkan 11% ya. Sini bisa teman-teman pilih PPN masukkan misalkan, lalu klik tambah ya, sudah terinput. Nanti bisa teman-teman masukkan PPh 21, PPh 23, yang lain-lainnya bisa teman-teman inputkan. Nah seperti itu. Yang selanjutnya ada manajemen pengguna. Nah manajemen pengguna ini adalah untuk teman-teman memberikan akses kepada rekan kerjanya ya. Masukkan nama, emailnya teman-teman ubah ya, lalu password, konfirmasi password, dan juga ada peran hak aksesnya ya, ada kasir atau admin seperti itu. Selanjutnya di sini ada yang paling penting adalah untuk teman-teman menginput unit usaha ya. Di sini boleh teman-teman inputkan misalkan toko apa ya, misalkan toko ya, atau mau simpan pinjam dulu toko dulu ya. Kita coba untuk menginputkan toko sembako misalnya, nama unitnya toko sembako ya. Oke, deskripsinya sembako misalkan. Nah jika ini ya didanai atau sebagai
ketahanan pangan, nanti teman-teman boleh checklist ini ya. Di sini ada yang namanya jadikan unit usaha ketahanan pangan. Tapi kalau ini dia normal, bukan dari ketahanan pangan, teman-teman di uncheck saja ini, di uncheck. Setelah itu ditambah. Dia sudah masuk dan akan otomatis membuat 3 akun terkait unit usaha ini. Nah, setelah itu, setelah teman-teman menginputkan unit usaha, kita akan lanjut ya. Lanjut. Ini kita skip karena awal, jadi kita belum punya periode akuntansi ya, belum ada yang harus ditutup buku. Setelah itu kita masuk ke struktur kepengurusan. Nah, sebelum masuk ke struktur pengurusan, kita ke master jabatan dulu. Nah, di sini ya, teman-teman misalkan direktur, ya, teman-teman masukkan jabatannya direktur, gajinya misalkan 2 juta, ya, tunjangannya misalkan 100.000, ya. Setelah itu teman-teman klik tambah, ya, sudah masuk, ya. Nanti teman-teman lengkapi ya. Di sini ada direktur, lalu ada umpamanya penasehat, kalau ada dia bakal digaji boleh. Setelah itu ada ketua unit, nanti teman-teman inputkan dan sesuaikan gaji pokoknya ya. Setelah itu, tapi kalau nggak ada gaji, misalkan kosong, dia kosongkan saja, ini opsional ya. Tapi seharusnya diinputkan ya, kalau dia ada gaji, nanti akan ada perhitungan gajinya secara otomatis. Nah, setelah itu, setelah kita inputkan ini ya, direktur, kita masuk ke struktur kepengurusan. Nah, di sini dia ya. Di sini kita akan tambahkan foto. Kita tambahkan foto, misalkan mana nih? Foto ya, misalkan kita gunakan foto ini saja dah. Nah ya, nama lengkapnya misalkan siapa? Diono. NIP-nya boleh diisikan, jabatannya tadi apa? Direktur. Setelah itu alamatnya misalkan Jalan Sinar Jaya. Oke, nomor handphonenya boleh diisikan. Dia ini kategori jabatannya ya, penasihat, pengawas, pelaksana operasional, atau ketua unit usaha, atau pendamping. Karena ini direktur, jadi dia pelaksana operasional. Oke, setelah ini lalu kita klik tambah. Oke ya, sudah masuk ya di sini. Sudah masuk di struktur. Oke, karena kita nanti akan melihat ya tampilan dashboard ini. Ini sekarang sudah masuk, tapi dia belum bergerak ya, belum ada slideshow-nya. Kita akan tambahkan ya, tambahkan jabatan baru ya. Misalkan di sini sekretaris ya, sekretaris, gajinya misalkan 1.800.000, tunjangannya 50.000 ya. Lalu klik tambah. Oke, sudah berhasil. Lalu kita tambahkan lagi di struktur kepengurusan, kita pilih lagi fotonya, misalkan ini ya, kita namai sebagai misalkan Desi ya. Lalu di sini NIP, jabatannya sekretaris, kita pilih, alamatnya Jalan Sinar Jaya, misalkan seperti itu. Nomor handphonenya boleh. Setelah itu, karena dia sekretaris, otomatis operasional ya, pelaksana operasional, kita tambah. Nah, sudah ada 2. Ini kita lihat di dashboard ya. Nih, nanti akan berpindah ya secara otomatis. Nah, seperti itu ya untuk tampilan struktur pengurus di dashboard. Oke ya, untuk pengaturan master jabatan sudah, struktur kepengurusan sudah. Untuk pengaturan saya rasa sudah cukup. Kita tadi menginputkan unit usaha apa? Pengaturan unit usaha. Unit saya toko sembako. Jadi kalau unit usahanya toko sembako, teman-teman
langsung masuk ke menu input ya. Oh, tidak. Kalau dia masih awal, nanti teman-teman boleh menginputkan ya jurnal atau saldo awal ya. Misalkan kalau dia saldo awal, teman-teman inputkan, klik saldo awal. Misalkan di kas ada 10 juta ya, ini harus balance ya, harus balance. 10 juta ini misalkan di apa ini, modal desa ya misalkan ya, di misalkan ini nanti teman-teman sesuaikan saja. Nah ini ya, pastikan sudah hijau ya. Kalau dia nolnya kurang atau angkanya ini jadi tidak bisa disimpan ya. Ini harus sesuai, harus balance, harus 0 baru klik simpan. Sudah, saldo awal sudah tersimpan. Nah jika umpamanya di pertengahan periode tahun ini ada penyertaan modal dari desa lainnya, nanti teman-teman bisa inputkan secara manual karena dia sudah masuk di aktivitas ya, sudah dimasuk di aktivitas di periode akuntansinya. Jadi teman-teman boleh nanti inputkan di jurnal umum secara manual ya, misalkan 01 di sini ya. Di sini misalkan umum, atau boleh juga untuk pilih unitnya. Di sini kita kasih modal dari desa, misalkan seperti itu. Di sini kita pilih kas, karena modal biasanya bank ya, kita ketik bank ya, karena dia transfer biasanya. Tapi untuk menyesuaikan nanti teman-teman sendiri lebih paham ya, umpamanya dari kas. Kalau kas dia masuknya ke kas, berarti penyertaan modalnya secara cash ya. Lalu di akun kreditnya kita cari, ketikan saja ya, nggak usah teman scroll seperti ini. Teman-teman cukup ketikan modal ya, nanti akan terfilter modal dari desa. Nah sini boleh teman-teman inputkan nominal modal dari desanya 20 ya. Nah di jurnal umum ini seandainya ada transaksi yang dipungut pajak, nah ini adalah hasil dari kita menginput di pengaturan tadi ya. Ini ya, teman-teman boleh centang, dia akan otomatis ya memotong ya. Tapi kalau nggak ada potongan ya teman-teman uncheck. Nah seperti itu. Oke, setelah itu boleh kita simpan. Oke, jurnal sudah berhasil disimpan. Nah ini ya hasilnya. Setelah itu karena kita mempunyai toko sembako, kita pergi ke stok barang ya. Kita pergi ke stok barang terlebih dahulu, kita inputkan misalkan minyak goreng, lalu unit usahanya toko sembako. Harus kita inputkan daftar produknya dulu semua ya. Kita inputkan di menu stok barang ini semua produk. Lalu di sini harga beli ya, harga beli misalkan minyak goreng mungkin ini 15.000. 15.000 mungkin harga jualnya. Nanti teman-teman bisa perkirakan ingin mendapat keuntungan berapa dari penjualan minyak goreng. Misalkan harga belinya 15.000, kita jual 20.000 ya. Lalu kode barang ini bebas ya, opsional. Lalu klik tambah ya. Di sini sudah masuk ya, tapi stoknya masih kosong ya, dengan ditandai unit usaha toko sembako. Nah ini belum dijurnalkan, dia baru hanya daftar produk saja. Nah untuk kita membelinya, kita masuk pembelian barang ya, pembelian barang, nomor fakturnya, setelah itu sumber dananya. Misalkan kita membelinya menggunakan kas ya, boleh di sini sumber dana. Setelah itu pilih produknya, karena kita baru menginputkan satu di stok barang tadi ya, daftar produk hanya muncul satu, kita pilih ya.
Setelah itu jumlah yang kita beli dari minyak goreng ini, misalkan satunya liter ya, misalkan kita buat 30 liter ya. Harga beli satuan tadi berapa? Harga beli satuan dia Rp15.000. Setelah itu, setelah kita inputkan, kita klik tambah item ya. Dia akan otomatis menambah subtotal ya. Subtotal, lalu klik simpan faktur pembelian. Setelah klik simpan faktur pembelian ya, secara otomatis akan menambahkan ya, di sini sudah tercatat. Jadi nanti kalau ada kesalahan boleh teman-teman edit ya. Sudah teman-teman edit ya. Nah, ini sudah otomatis dijurnalkan ya teman-teman, sudah otomatis dijurnalkan. Jadi boleh teman-teman cek ya di jurnal umum ya, sini ya, persediaan toko sembako 450.000 dikeluarkan dari kas. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kita menginputkan stok barang dan pembelian, barulah kita bisa memulai transaksi kasir. Misalkan ada penjualan ya, kita cari, kalau produknya sudah banyak, kita cari saja dengan namanya ya. Tapi karena ini baru satu, boleh klik saja seperti ini. Misalkan pelanggan membeli 2 liter, kita klik 2, lalu klik bayar ya. Ini sumbernya dia kas atau transfer ya. Kalau dia bayarnya transfer, boleh pilih bank, dia akan masuk ke bank. Atau kalau dia cash ya, kita pilih kas. Ini untuk uang bayarnya kita sesuaikan ya. Kalau dia lebih nanti ada kembalian, kita sesuaikan 40.000 ya, 40.000 jadi 0 ya. Kalau kita kurangi, dia masih ada minus 36.000, jadi kita ada kekurangan 36.000. Jadi kalau dia lebih, kita harus mengembalikan 360.000. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah 0 ini berarti inputannya benar. Kita klik konfirmasi, dia sudah otomatis. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini sudah akan otomatis ya, sudah membuat jurnalnya. Jadi kita lihat di jurnal umum. Nah, di sini ada uang masuk dari di kas ya, sebesar 40.000. Pendapatan toko sembakonya dia otomatis berkurang, HPP toko sembako dia bertambah, lalu persediaan toko sembako dia berkurang. Nah, seperti itu, dia langsung otomatis membuat 4 jurnal ya. Jadi kalau ini teman-teman kerjakan manual satu persatu, ini sudah menghabiskan waktu yang cukup banyak ya. Nah, dan juga rentan ada kesalahan. Jadi kalau teman-teman sudah menggunakan aplikasi ini ya, insya Allah semuanya serba otomatis, sudah diperhitungkan. Jadi buat teman-teman yang mau mencobain aplikasinya, boleh cek di deskripsi, ada linknya untuk mengakses aplikasinya. Nanti teman-teman silahkan daftar seperti awal video kita tadi. Boleh, kalau teman-teman berminat untuk mengaktifkan, silahkan diaktifkan. Oke. Selanjutnya di sini ada simpan pinjam. Nah, kalau ada simpan pinjam ini, teman-teman boleh masuk ke pengaturan, lalu tambah unit. Di sini misalkan simpan pinjam ya, nama unitnya, terus deskripsinya simpan pinjam misalkan, lalu klik tambah. Nah, di sini sudah ditambahkan dan dibuatkan juga 3 akun untuk simpan pinjam. Oke, selanjutnya di simpan pinjam ini kita masuk ke menu simpan pinjam. Nah, yang pertama, kalau teman-teman sudah memiliki unit usahanya, teman-teman boleh masuk ke anggotanya ya. Ini ada anggota 01, ini secara otomatis ya. Jadi kita beri nama anggota pertama kita, misalkan Latif ya. Di sini alamatnya misalkan Dusun 3, nomor HP-nya nanti boleh
tanggal gabungnya boleh. Nah, setelah itu klik tambah anggota. Nah, setelah ditambah anggota baru kita masuk. Ini kita input untuk contoh satu saja, nanti teman-teman boleh inputkan sesuai dengan yang ada di BUMDes teman-teman ya. Setelah itu di sini klik simpanan. Nah, ini untuk simpanan pokok atau simpanan wajib ya. Ini kita pilih terlebih dahulu unitnya. Tadi simpan pinjam kita pilih. Namanya akan kita pilih, tapi karena kita baru menginputkan satu, dia hanya tampil satu. Nanti kalau teman-teman sudah banyak, ini akan banyak ya pilihannya. Oke, setelah itu jumlah setorannya misalkan 1 juta ya. Lalu setoran masuk ini mau masuk kemana? Ke bank atau kas? Kita coba pilih kas. Oke, setelah itu klik simpan ya. Sudah masuk ya di sini. Oke. Karena kita sudah menginputkan anggota dan simpanan di suatu hari, misalkan ada pinjaman ya, ada salah satu anggota kita yang ingin meminjam uang ya, kita boleh di menu pinjaman, setelah itu cairkan pinjaman baru. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita pilih unit usahanya. Tadi unit usahanya simpan pinjam. Ini juga nanti teman-teman bisa filter, bisa pilih ya kalau sudah banyak. Ini karena berhubung satu, dia langsung otomatis menampilkan satu ini. Oke, dia seumpamanya minjam sebesar 500.000. Oke, lalu tanggal pencairan, sini bunganya misalkan 5%. Di sini jangka waktunya 12 bulan atau 12 bulan lah. Nah, di sini sudah otomatis ya. Ada estimasi angsuran per bulannya. Misalkan kita buat 3 bulan, dia akan otomatis. Oke. Kita pilih ya sumber dana kreditnya. Kita pilih kas atau bisa bank kalau teman-teman membayarkannya dengan cara ditransfer. Nah, seperti itu. Setelah itu teman-teman boleh klik simpan dan cairkan. Nah, ini sudah otomatis ya tersimpan ya. Kita boleh klik detail. Nah, di sini ya detailnya. Ini nomor pinjaman ya, tanggal cair. Di sini ada bunga dan jangka waktu ya. Lalu di sini ada nama anggotanya, jumlah pinjamannya berapa. Di sini ada sisa total kewajibannya beserta dengan bunganya ya. Nah, setelah itu boleh teman-teman nanti cetak. Lalu kalau seandainya anggota pertama kita ini mau bayar atau mau ngangsur, boleh bayar angsuran, klik ya. Misalkan ini sudah otomatis ya menghitung per bulannya. Kalau teman-teman ingin dia langsung melunasi atau lebih, boleh teman-teman nanti ketikkan saja angkanya yang dibayarkan. Akunnya boleh teman-teman pilih dia mentransfer atau cash ya. Jadi kita pilih kalau dia melalui transfer atau teman-teman sudah memiliki QRIS ya untuk BUMDesnya, nanti bisa pilih bank. Nah, seperti itu. Lalu klik simpan pembayaran. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Sudah otomatis. Nanti juga teman-teman bisa cetak. Ini untuk menu simpan pinjam. Selanjutnya ada hutang piutang. Di hutang piutang ini ada total piutang belum lunas, ada total utang belum dibayar. Jadi total semua tagihan dari pelanggan nanti akan masuk di sini, dan total semua tagihan yang perlu dibayar dari BUMDes ke pemasok ya, nanti akan ada di sini. Ini untuk dashboard utang piutang. Nanti teman-teman boleh masukkan daftar pertama master pemasok atau master pelanggan terlebih dahulu ya. Masukkan, tambah pemasok ya, tambah nama ya, seperti biasa. Lalu master pelanggan begitu juga sama. Setelah itu daftar utang, catat utang baru ya.
nama pemasoknya tadi pilih, akunnya juga dipilih. Nah, seperti itu. Untuk langkah-langkahnya semuanya hampir sama. Jadi teman-teman nggak perlu keahlian akuntansi untuk memahami aplikasi ini, karena alur kerjanya dibuat sama. Jadi hanya perlu memahami sedikit saja sudah menguasai aplikasi si BUMDes Go ini. Oke ya, kita tadi sudah membuat beberapa transaksi, lalu di sini ada laporan. Nah, di laporan ini ada 15 laporan ya. Pertama ada anggaran versus realisasi, lalu ada laba rugi, ada posisi keuangan ya. Laba rugi ya, nih teman-teman ya, boleh teman-teman tampilkan ya, nanti bisa dicetak seperti ini. Ini ada QR code ya, QR code untuk teman-teman bisa scan memvalidasi bahwa dokumen ini asli. Nanti setelah scan oleh Google, di Google itu ada kamera Google kan, scan, nanti dia akan menampilkan memvalidasi bahwa ini benar ya, asli ya. Oke, itu untuk laba rugi. Selanjutnya ada posisi keuangan. Nah, seperti ini. Setelah itu ada perubahan modal ya. Nanti teman-teman boleh filter per unit atau semua unit ya. Kalau semua unit tinggal klik tampilkan. Oke. Di sini ya sudah ada modal awal ya. Nih ada modal awal. Lalu ada penambahan modal selama periode. Di sini ya, tadi yang kita inputkan di jurnal penyertaan modal desa. Setelah itu kita ke arus kas ya, kita tampilkan nih. Ini semua bisa teman-teman cetak ya. Neraca saldo ya, teman-teman tampilkan. Setelah itu buku besar, nanti cari misalkan kas, bisa teman-teman tampilkan juga. Lalu ada buku kas harian. Nah, di sini saldo awalnya 10 juta karena tadi penyertaan modal dari desa ini masuknya di tengah-tengah periode akuntansi, dia jadinya sebagai aktivitas ya, aktivitas dari transaksi. Dia masuknya total pemasukan. Oke. Di sini ditandai dengan modal dari desa sebesar 20 juta. Tapi kalau teman-teman ingin modal dari desa ini awal tahun sudah masuk, boleh teman-teman inputkan di saldo awal ya. Dan kalau teman-teman menginginkannya dia sebagai aktivitas, boleh teman-teman masukkan di jurnal. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada neraca lajur ya, neraca lajur seperti ini, bisa teman-teman cetak. Nah, seperti ini ya, ada QR code juga untuk validasi. Lalu ada rasio ya. Setelah itu ada laba rugi konsolidasi. Sini ya, simpan pinjam, dia ada pendapatan 25.000, ada toko sembako, ada keuntungan 10.000. Oke, selanjutnya ada kinerja ketahanan pangan, tapi kita tadi belum menginputkan sebuah unit usaha ketahanan pangan, jadi ini akan bakalan kosong ya. Setelah itu ada catatan atas laporan keuangan atau calc ya. Nah ya, nanti teman-teman bisa pilih periodenya, yuk ya, pilih periodenya di sini ya, dari rentan dari tanggal sampai tanggal. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman sering kebingungan, tidak sama dengan angka-angka, katanya kan tidak sama dengan nominal yang ada. Karena rentan tanggalnya teman-teman sudah berbeda diinputkan, ditampilkan ya. Jadi laporan-laporan yang lainnya juga akan berbeda angka-angkanya karena rentan tanggalnya berbeda di yang ditampilkan. Oke. Seperti ini ya untuk laporan cak. Nanti naratifnya ini bisa teman-teman isi ya, teman-teman isi naratifnya ya. Misalkan ini ya, ada pengakuan pendapatan, kas dan setara kas. Ini bisa teman-teman jelaskan kebijakan untuk persediaan, untuk aset tetap ya, seperti itu. Di sini ada
pos-pos laporan keuangan secara otomatis ya, karena kita baru inputkan sedikit jadinya ya tampilnya hanya sedikit, kayak aset tetap kita belum inputkan jadi akan kosong. Utang usaha tidak ada, utang jangka panjang juga tidak ada karena kita belum menginputkan ya. Oke, di sini juga ada generate LPJ. Nanti naratifnya boleh teman-teman isi juga, ubah, dan jangan lupa untuk klik simpan setelah merubah ya. Klik simpan lalu generate LPJ. Nah, selanjutnya tadi kita sudah di menu laporan. Sini proses periodik ya. Di sini proses periodik ini kalau teman-teman sudah menginputkan inventaris ya, tambah aset misalkan ya, nanti pilih gambar asetnya atau foto asetnya, nama asetnya misalkan apa ya, kita asetnya kita pilih ini saja, tidak apa-apa. Dan sebagai contoh ya, asetnya misalkan laptop laptop misalkan ya, tanggal perolehan ini wajib diisi ya, karena nanti akan ada menghitung akumulasi penyusutan ya. Teman-teman harus pastikan tanggalnya, perolehannya, harganya misalkan 2 juta, jumlahnya 1, umur ekonomisnya misalkan 3 tahun. Untuk nilai residu ini teman-teman ya, ini adalah estimasi nilai jual aset di akhir masa manfaatnya atau umur ekonomisnya. Jika tidak ada nilai sisa, isinya boleh teman-teman kosongkan ya. Tapi saya menyarankan teman-teman bisa mengirakan setelah masa umur ekonomisnya habis, misalkan laptop ini bisa dijual dengan harga berapa, nanti dia akan akumulasi penyusutannya akan stop di harga, di nilai residu ini. Jadi tidak terus dipotong ya, umur dari penyusutannya tidak terus dipotong. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada kategori aset. Misalkan di sini ada peralatan dan mesin atau kendaraan, boleh teman-teman isi nanti, sesuaikan ya sumber dananya ya. Kita pilih misalkan kas, seperti itu, kas atau bank, boleh teman-teman pilih kas atau bank, simpan dan buat jurnal. Nah ya, sudah otomatis teman-teman bisa lihat ya untuk gambarnya, gambar dari asetnya. Nah di sini ada juga untuk teman-teman edit ya. Di sini ada jual, misalkan sudah masa pakainya sudah habis ya, boleh teman-teman nanti jual atau hapus aset. Nah, ada penghapusan di sini ya. Tinggal teman-teman pilih mau dihapus ya atau dijual. Harga jual berapa, banknya berapa, catatan atas alasan dijual itu kenapa. Oke. Setelah itu di sini boleh teman-teman hapus juga ada ya. Juga bisa teman-teman cetak. Oke, di situ untuk inventaris ya. Sekarang kita coba manajemen anggaran ya. Ini untuk teman-teman menganggarkan di tahun berikutnya ya. Ya, nanti menargetkan misalkan di berapa untuk pendapatan untuk rekening-rekening yang ada di sini. Oke. Setelah itu perhitungan sisa hasil usaha. Nah, di sini ya ada perhitungan sisa hasil usaha. Pengaturan alokasi SHU. Nah, contohnya teman-teman inputkan saja PADES atau dana sosial atau yang lainnya, inputkan persentasenya berapa dan pastikan nanti totalnya itu 100%. Oke, lalu hitung. Nah, seperti itu. Di sini ada lumbung pangan. Sini hanya untuk menginputkan komoditas dari pangan di desa teman-teman. Daftar stok komoditas pangan nanti akan muncul di sini. Setelah itu administrasi ya, cetak kwitansi ya. Di sini bisa teman-teman cetak kwitansi ya.
nomor kwitansi misalkan telah diterima dari bendahara BUMDes, jumlah uang misalkan 2 juta. Misalkan di sini keterangannya pembelian atau sewa, misalkan ini kwitansi ya, sewa tanah misalkan atau sewa lahan ya, sewa lahan ya. Misalkan ada potongan, tapi karena kita baru input pajaknya tadi ya satu, ya hanya muncul satu di sini pilihannya. Seharusnya kita inputkan di pengaturan tadi ya. Setelah itu klik cetak kwitansi ya, berhasil dicetak kwitansinya. Oke, yang selanjutnya ada berita acara aset ya, teman-teman isikan berita acaranya ya. Misalkan kita pilih ya ini ya, agar cepat saja deskripsi aset yang diserahkan ya. Misalkan laptop Asus ya, Asus ya, dengan tipenya misalnya apa gitu ya, bisa teman-teman pilih. Lalu simpan buat cetak dokumen. Nah ya, berita acaranya setelah terima aset sudah terbuat. Oke, seperti itu. Begitu juga dengan berita acara penyertaan modal. Selanjutnya ada perhitungan gaji ya. Nah, di perhitungan gaji ini ya, buat berdasarkan periode gaji ya, bulan ya. Tapi pastikan teman-teman sudah menginput seluruh ya, sudah menginput seluruh dari ya, dari master jabatan dan strukturnya, karena ini tidak akan bisa dibatalkan jika bulan ini sudah dibuat periode untuk penggajiannya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya apa ini, administrasi ya, dokumen legalitas. Nah ini ya, untuk teman-teman menyimpan dokumen-dokumen misalkan perdes pendirian, teman-teman pilih PDF atau JPEG-nya, nanti teman-teman upload di sini, lalu klik upload. Setelah itu ada ART, SK pengurus, sertifikat badan hukum atau lainnya, nanti teman-teman bisa upload di sini. Oke, selanjutnya ada penawaran dan kontrak. Nah ini karena teman-teman masih mode trial ya, masih uji coba, ini tidak bisa dibuka ya, lihat kontrak layanan. Ini berlaku jika teman-teman sudah berlangganan. Nanti kontrak dari layanan aplikasi ini bukan dari fitur akuntansi ya, ini dokumen legalitas dari kepemilikan aplikasi ini untuk teman-teman mempertanggungjawabkan ya dengan BUMDes teman-teman pelangganan dari aplikasi ini. Oke, yang selanjutnya ada bantuan. Nah di bantuan ini teman-teman nanti bisa baca-baca ya di sini, atau teman-teman bisa menghubungi melalui WhatsApp. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah di sini ya sudah terinput hasil kita menginput tadi, penyertaan modal 20 juta, laba rugi kita ada 35.000. Nah ya, ini yang saya maksud tadi, dia akan seperti slideshow, berubah-ubah. Nah ini ya, untuk grafiknya teman-teman bisa lihat ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu dari penjelasan penggunaan aplikasi SIG-BUMDes Go ini. Buat teman-teman yang berminat silahkan cek di deskripsi, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya channel YouTube ini, like dan komen juga, share ke teman-teman agar teman-teman perangkat BUMDes yang lainnya bisa tahu aplikasi SIG-BUMDes Go ini. Oke, mungkin saya akhiri sampai di sini. Kalau teman-teman mau tanya-tanya boleh ya, langsung saja. Nanti ada nomor WhatsApp yang ada di bantuan
atau di bawah ya. Di sini ada nomor WhatsApp, di sini akun Facebook, YouTube. Ya, boleh teman-teman hubungi kami ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.